Baik Bapak, saya akan melakukan wawancara, akan melanturkan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan pramuka, pelaksanaannya, dan kebijakan di sekolah ini. Jadi yang pertama saya akan mempertanyakan bagaimana Bapak melihat peran kegiatan pramuka dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan peranan pramuka di sekolah. Baik secara pribadi maupun secara institusi, saya sangat mendorong, saya sangat memotivasi anak-anak untuk ikut serta dalam kegiatan pramuka. Ya, karena pramuka itu sendiri yang singkatan dari Praja Muda Karana, menyiapkan generasi muda yang tangguh, yang siap mental dan berkarakter. Mereka punya kesempatan di sekolah seperti inilah untuk disiapkan karakternya sebagai calon pemimpin masa depan. Dan di pramuka itulah dasar-dasar untuk kedisiplinan, untuk membentuk mental, karakter masa depan itu dari pramuka. Nah, jadi sekolah sangat menaruh perhatian khusus terhadap kegiatan pramuka di sekolah. Apakah sekolah menyediakan menyelenggarakan kegiatan pramuka tambahan seperti perkemahan, lomba atau latihan khusus? Di sekolah ini memang ada kegiatan pramuka. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang kurikulum sekarang ini tidak mewajibkan, jadi sifatnya opsional dan menjadi sebuah ekstrakurikuler. Kalau di kurikulum sebelumnya pramuka itu menjadi pilihan wajib oleh setiap siswa. Nah, sekarang ini pramuka menjadi pilihan sebuah ekstrakurikuler. Jadi siapapun yang mau. Nah, oleh karena itu kita mengalokasikan waktu secara khusus di hari Sabtu bagi mereka yang memilih ekskul pramuka. Dan sekolah untuk sampai saat ini, khususnya tahun ajaran ini, baru merencanakan untuk kegiatan camping yang akan disatukan dengan kegiatan mabit yang rencananya akan diadakan pada semester genap. Ya. Jadi insya Allah itu bagian daripada pembelajaran daripada kegiatan pramuka. Bagaimana cara sekolah memastikan kegiatan pramuka berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur? Baik, untuk memastikan kegiatan atau kegiatan pramuka itu berjalan aman, nyaman, sesuai prosedur, tentunya kita punya dasar ya, dasar dari kurikulum itu sendiri. Dan kita tidak luput dari yang namanya restu atau rekomendasi orang tua. Karena apapun kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah, supaya tidak adanya komplain atau pengaduan dari orang tua, maka bekerja sama dengan guru kelas untuk info ke orang tua. Siapapun anaknya yang ikut serta dalam kegiatan pramuka, mereka orang tua itu dipastikan mengetahui dan menyetujui. Khawatir ada hal-hal kejadian di luar dugaan, jadi dipastikan semua harus sudah mendukung dari sekolah maupun orang tua, termasuk kesiapan anaknya itu sendiri. Selanjutnya, apa kebijakan sekolah mengenai kewajiban ikut sertakan siswa dalam kegiatan pramuka? Kebijakan sekolah mengenai keikutsertaan. Oke, kembali ke regulasi tadi ya, bahwa untuk kurikulum yang sekarang pramuka bukan menjadi kewajiban, tetapi sekolah sangat mendorong kepada siapapun siswa yang akan bergabung di kegiatan itu. Nah, adapun kebijakannya terhadap kegiatan pramuka itu sendiri, ya bagi mereka yang mengambil atau memilih ekskul pramuka, dia akan mendapatkan nilai plus di rapotnya. Ada nilai tambahan di luar nilai-nilai intrakurikuler. Nah, mereka yang mengikuti kegiatan pramuka
nilainya akan tercantum di raport itu. Kemudian kalau misalkan dia mendapatkan kejuaraan atau prestasi dari kegiatan itu juga akan menjadi poin tersendiri yang bisa membawa nama baik dan reputasi sekolah. Nah, jadi kita akan mengapresiasi anak-anak yang berkontribusi di dalam kegiatan pramuka ini. Misalnya pada saat selesai kegiatan upacara, mereka diberikan ruang atau apresiasi di situ di depan anak-anak yang lain, atau ada bentuknya sertifikat ya, sehingga dengan kegiatan itu anak merasa dihargai, termotivasi dan lebih bersemangat untuk di kemudian hari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kebijakan sekolah dalam mendukung sarana dan prasarana untuk kegiatan pramuka? Ya, dalam rangka menyusun atau menyempurnakan sarpras tentang kepramukaan, sekolah melihat atau melakukan studi banding ke beberapa sekolah yang lain. Standar apa yang harus dimiliki oleh sekolah untuk menunjang kegiatan pramuka. Nah, disesuaikan dengan kemampuan. Apabila sarana tersebut belum ada di sini, maka kami akan melengkapinya. Ya, tetapi kalau sudah punya, ya tinggal merawat dan menggunakan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Pada intinya, kegiatan pramuka sangat didukung penuh karena itu berdampak positif terhadap perkembangan karakter anak. Apa harapan Bapak terhadap perkembangan program pramuka di masa mendatang? Saya sangat menginginkan bahwa pramuka ini terus berlanjut selama lembaga pendidikan ini ada. Karena ini sudah dirintis oleh para pendahulu, misalnya almarhum Bapak Haji Agus Salim yang saya kenal, itu kebetulan ada hubungan famili dengan saya dari Nabi Adam ya. Itu masih satu turunan dengan saya ya. Jadi beliau itu Bapak Pramuka, ditambah lagi teman yang lain itu namanya Lord Baden-Powell kalau nggak salah, itu di tingkat internasional. Itu sebagai Bapak Pandu sedunia, itu tidak akan hilang dari ingatan para aktivis pendidikan, karena dampaknya dari pramuka itu luar biasa. Banyak saksi hidup, bukti yang aktif di pramuka. Misalnya ada yang namanya mantan Menpora Adiaksa Daul, itu saya tahu persis. Beliau waktu zaman sekolah, waktu mahasiswa dulu aktif di pramuka. Ada lagi yang namanya Idrus Marham, aktivis HMI pramuka. Pokoknya banyak yang jadi, banyak yang sukses gara-gara mereka aktif di pramuka. Jadi jangan dianggap remeh, dianggap sepele, dan jangan main-main. Memang sih metodologinya sambil main-main, tapi banyak hal positifnya dengan pramuka itu. Betul. Karena serius tapi santai, santai tapi serius gitu. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak atas jawaban-jawabannya, sangat memotivasi kami semua. Baik, kembali kasih. Ada lagi yang bisa saya jawab? Sudah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, izin kami ingin mewawancarai sedikit tentang kepramukaan di sekolah ini. Sebelumnya dengan siapa kami berbicara? Nama saya Ardita Swanti. Baik, kakak. Saya Nur Fitri. Oke, kakak Nur Fitri sama Kak Dita ya. Mohon untuk menjawab pertanyaan dari kami semua ya Bu ya. Baik, dengan saya nama saya Arina. Saya akan memulai pertanyaan. Apakah bisa dimulai?
Baik, pertanyaan yang pertama, menurut kakak, apakah penting kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD? Sangat penting karena di dalam ekskul pramuka itu kita bisa mengajarkan kepada siswa tentang kemandirian, hidup kesederhanaan, kepemimpinan. Udah sih. Selanjutnya, apa tujuan utama kegiatan pramuka di tingkat SD? Pramuka kita dapat meningkatkan sikap kemandirian terhadap anak, kemudian memberanikan siswa untuk hidup mandiri, bersosialisasi dengan teman-teman dan sekitarnya agar lebih mudah dan cepat bersosialisasi terhadap orang baru. Oke, baik Ibu. Sekarang bagaimana peran pramuka dalam membentuk karakter siswa? Di zaman sekarang ya, kebanyakan orang tua terlalu memanjakan anak-anaknya gitu. Nah, jadi dalam kegiatan pramuka ini kita seperti tadi dijelaskan, diajarkan kemandirian, peduli terhadap masyarakat sekitar, lingkungan sekitar. Jadi dengan adanya pramuka lebih membentuk karakter kemandirian anak, dan juga dalam kegiatan pramuka karena tingkatnya masih SD, jadi kita lebih mendorong anak-anak untuk mengetahui apa saja minat bakat mereka, apa aja yang mereka sukai, tapi dengan dikemas dengan kegiatan yang menarik karena masih tingkatnya SD. Kak, ini sekarang pertanyaan yang terakhir ya. Selanjutnya yaitu rencana apa saja yang akan sekolah kembangkan dalam pengembangan kegiatan pramuka ke depannya? Rencananya pasti sekolah akan mengikuti lomba-lomba untuk melatih kepercayaan dirian, terus menambah pengalaman juga bagi anak-anak.